Bu, Pak. Tadi orang yang celaka ya, sekarang orang yang beruntung ketika menghadapi ujian. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Nomor 3, orang yang beruntung adalah orang yang ridho. Apa santri? Ridho ya. Pasrah, ridho, ikhlas, nerimo ing pandum ya bahasa Jawane ya. Atau semeleh ya. Ridho atas ketentuan dari Allah. Nggih, karena ini kondisinya pandemi, Pak Gebluk, nggih kita menenangkan hati kita isi dengan zikir, kita isi dengan doa, kita isi dengan membaca Al-Qur'an. Kita pasrah, ridho atas ketentuan dari Allah. Alhamdulillah. Bu, Pak, ngantuk atau gimana ini? Atau tersepona? Suara saya kedengaran dari belakang toh? Ya, mohon maaf ini mikrofonnya sedang ada gangguan, jadi kita sementara tidak pakai mikrofon, tapi kedengeran nggih? Masya Allah. Ridho pasrah. Alhamdulillah, tipikal orang daerah istimewa Yogyakarta itu tadi saya sebutkan ya Pak Haji ya. Apa? Semeleh bahasa Jawa, bahasa Arabnya apa? Qanaah ya, merasa cukup atas pemberian dari Allah. Ada pandemi nggih, semeleh ya. Slow down gitu nggih. Yang tadinya kuoncong banget, kerja pagi siang sore sampai malam, sekarang slow down ya Pak. Bahkan ini saatnya untuk beruslah kemudian introspeksi. Selama ini kekurangan kita apa ya? Oh, selama ini saya terlalu sibuk, jarang ketemu anak istri. Sekarang alhamdulillah lebih sering ketemu anak istri. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Oh, dulu saya sebelum corona hafalan Qur'annya cuma qul huwailek gitu. Sekarang alhamdulillah sudah hafal juz 30. Alhamdulillah. Ini terjadi kita pasrah ya, meleh. Nggih. Itu yang ketiga. Dan alhamdulillah semoga semakin sedikit atau semoga tidak ada sama sekali kondisi di daerah istimewa Yogyakarta. Di Pulau Jawa yang jadi percontohan penanganan corona adalah di daerah istimewa Yogyakarta karena paling sedikit. Alhamdulillah. Kalau di luar Jawa, daerah istimewa Aceh karena mungkin dia sudah menerapkan syariat Islam walaupun belum sempurna tapi berusaha untuk menerapkan Islam. Alhamdulillah. Ngaten nggih? Yang ketiga apa tadi? Apa? Ridho atas ketentuan dari Allah. Yang keempat, ini yang paling istimewa. Insya Allah mulia arsitek juga termasuk golongan yang keempat. Allahumma amin. Teman-teman dari Yaketunis juga, santri-santriku Yaketunis juga termasuk golongan keempat. Allahumma amin. Dikasih ujian malah bersyukur. Yang keempat apa? Malah bersyukur. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sedikit cerita bahwa bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang hadir di sini. Pertama kali saya datang ke sini, kemudian membina adik-adik di sini, saya Ketunis, saya tuh sangat terkesima. Kenapa? Karena ketika saya tanya, ya saya dulu salaman ya, sebelum corona salaman, kemudian saya elus-elus kepalanya, gimana kabarnya anak-anak, gimana kabarnya santri, jawabannya sungguh mengharukan. Jawabannya gini, alhamdulillah Pak Ustadz, kami bahagia karena Allah. Kami bahagia karena Allah. Subhanallah. Merinding atau merinding? Merinding. Ya Allah, ini teman-teman Yaketunis itu 24 jam gelap gulita loh, Mas Mbak, Pak Bu, adik-adik yang datang sini. 24 jam gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi jawabannya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kami bahagia karena Allah. La ilaha illallah. Merinding saya, ya Allah. Allahu Akbar. Tidak terasa waktu itu air mata menetes, ya Allah. Selama ini saya banyak banget mengeluh, banyak sekali kurang bersyukurnya. Ini anak-anak begini diuji sama Allah dengan ujian yang sangat berat. Ini ujian sangat berat loh jamaah. Tapi mereka bahagia karena Allah. Allahu Akbar. Santri. Jadi ini jamaah, resepnya adalah ketika menghadapi ujian itu bersyukur, itu tingkatan paling tinggi. Malah justru bersyukur. Contoh, dengan pandemi corona, namanya orang mukmin ini, orang mukmin itu orang Islam yang sungguh beriman, yang dijanjikan surga. Itu orang mukmin, ada dalam surah Al-Mu'minun ya, surah nomor 23. Orang mukmin itu selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Contoh, selama corona ini orang disuruh apa?
Apa justru apa? Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya. Kalau tawakalnya jelas tadi taubatan nasuha, doa, zikir itu tawakal. Ikhtiarnya suruh apa? Cuci tangan. Cuci tangan itu kan ada dalam ajaran Islam. Bab 1 fikih itu apa? Toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Nah, kita tingkatkan diri, bukan hanya cuci tangan tapi menjaga wudu. Karena sahabat Rasul namanya siapa? Bilal bin Rabah, itu terompahnya berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW karena beliau senantiasa menjaga wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Allahu Akbar. Bahkan beliau nambah dengan sholat syukrul wudu, sholat sunnah setelah wudu. Rasakan jamaah, kalau jenengan menjaga wudu itu insya Allah mata kita itu nggak mau bermaksiat. Kalau lihat sesuatu yang tidak baik, haram itu otomatis lengos, ya. Menjaga pandangan, qodul basor. Mulut kita itu berkata baik atau diam, nggak mau ngomong yang jelek-jelek, nggak mau. Telinga kita itu nggak mau mendengarkan ghibah, tidak mau mendengarkan namimah adu domba dan seterusnya. Fitnah nggak mau dengar. Itu kalau kita menjaga wudu, ya. Maka jamaah mulia arsitek, ayo latihan untuk menjaga wudu. Alhamdulillah saya sudah merasakan manfaatnya selama lebih dari 6 tahun ini kami berusaha menjaga wudu. Walaupun belum sempurna, kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Bahagia sekali, hati merasa tenang. Alhamdulillah. Kemudian pandemi corona mengajarkan orang untuk pakai apa? Apa ini yang dipakai ini? Masker. Apa manfaatnya pakai masker? Hei, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ingat tidak, sebelum corona banyak orang fasik, munafik, banyak orang musyrik, ya, orang dolim itu menjelek-jelekan orang pakai cadar, betul atau betul? Wah, pakai cadar, radikal, gitu. Wah, ekstrim, oh, retoris, apa retoris tuh? Bahkan ada mahasiswa UIN yang bercadar terancam mau dipecat. Alhamdulillah kita gagalkan dari umat Islam, Forum Umat Islam, Majelis Ulama Indonesia menolak rencana itu. Betapa dolimnya waktu itu kondisinya. Orang mau masuk kantor, masuk mall pakai cadar dicurigai, apalagi kalau bawa tas gede. Wah, ini nggak apa-apa gitu. Ya Allah ya Karim, padahal itu ajaran Islam, ya. Dan ajaran Islam dulu istri-istri Rasulullah SAW kalau keluar rumah itu jilbabnya lebar, jilbabnya panjang, warnanya gelap. Bahkan beliau memakai niqab, penutup muka, memakai cadar. Kok ini dihinakan, dibully, ya Allah ya Karim. Maka Allah balikkan 180 derajat. Yang dulu di kantor orang pakai cadar dicurigai, sekarang semua orang yang masuk kantor, semua orang masuk mall, semua orang masuk swalayan harus pakai masker, gitu loh. Termasuk laki-laki, ya. Ya Allah. Ini hati-hati, jangan sekali-kali menghina syariat Islam, dibalikkan 180 derajat. Ya, astagfirullahaladzim. Ya ini ya, ini untuk membudayakan cadar lagi, karena cadar itu ya ajaran Islam. Oh silahkan kalau anda berpendapat saya belum bisa pakai cadar Pak Ustadz, saya menganggapnya itu sunnah atau mubah, silahkan. Tapi jangan sekali-kali menghina. Ngerti nggih? Paham atau paham? Paham. Apa hikmahnya lagi? Jaga jarak. Terus selama ini tuh orang nggak peduli laki-laki dengan wanita dempet-dempetan yang bukan mahram. Maka diajari sama Allah untuk jaga jarak. Bahkan ojol sekarang ada apanya? Triplek. Ada apa? Pembatasnya itu, ya. Alhamdulillah. Jaga jarak antara laki-laki yang bukan mahram dengan wanita yang bukan mahram. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, ya, kepala kalian ditusuk oleh jarum besi itu jauh lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Maka sekarang salamannya begini, ya, diajari. Kalau dengan wanita yang bukan mahram ya jangan bersentuhan tangan. Allahu Akbar. Itu hikmah jamaah. Hikmahnya apa lagi? Selama ini kita mungkin terlalu sibuk dengan dunia, ya, pagi, siang, sore, malam, lembur, wah nggak kenal. Lupa untuk ngajari anak-anak. Sekarang mau tidak mau, bapak, ibu yang ada di sini, yang sudah punya anak, yang sudah sekolah, jadi guru bagi anaknya. Betul atau betul? Selama ini mohon maaf, selama ini kita hanya mempercayakan pada sekolah. Wow, taruh di sekolah yang internasional, taruh di sekolah Islam yang mahal misalkan. Anakku pasti akan pinter. Jangan begitu. Guru yang terbaik adalah orang tua. Sekarang kita sadar, oh iya ya, selama ini saya belum mengajari anak saya Al-Fatihah, belum mengajari anak saya Al-Quran dan seterusnya. Nah, sekarang bisa latihan. Banyak sekali hikmahnya jamaah. Allahu Akbar. Dan hikmahnya kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Ya, saya doakan semoga mulia arsitek, karena alhamdulillah ini contoh orang bersyukur itu apa? Walaupun dalam keadaan sulit tetap
sedekah. Nah, ya, tadi mengamalkan zakat, sedekah, infak. Alhamdulillah. Semoga menjadi pahala amal jariah yang terus mengalir. Allahumma amin. Karena banyak nanti orang yang sudah meninggal menyesal. Menyesal. Dalam surah Al-Munafikun disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya adalah, dan infakkanlah sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum kematian datang menjumpaimu. Lalu dia berkata menyesal, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku pasti akan bersedekah dan aku pasti akan jadi orang yang soleh. Menyesal kenapa dulu ketika di dunia tidak mau sedekah. Menyesal kenapa dulu di dunia tidak mau jadi orang yang soleh. Tapi penyesalan di akhirat terlambat atau terlambat? Terlambat, karena tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang menyesal. Allahumma amin.